وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Masuk di qawaid fikih, kaidah fikih. Jadi usul fikihnya udah selesai ya. Kita selesai sampai di halaman 20. Ini masih 10 halaman lagi. Kita masuk di apa namanya? Qawaid fikih. Qawaid fikih. Silakan kalau ada pertanyaan ya, boleh dikirimkan kolom chat. Nanti kita bahas di akhir sesi kajian kita untuk menguatkan apa namanya? Pelajaran kita. Jadi meskipun kita belajarnya usul fikih dan kaidah fikih ya, adalah pondasi yang bersifat umum untuk memahami fikih yang tercakup dalam pembahasan. Kaidah fikih merupakan kesimpulan dari permasalahan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncul kaidah pola untuk kemudian merangkum hukum-hukum fikih. Nah, ada kaidah besar, juga ada kaidah kemarin kaidah menengah, ada kaidah kecil. Kaidah besar ini yang paling utamanya. Nah, yaitu qawaid kuliyatul kubro. Itu kaidah besar yang masuk di antaranya ada 5. Ini kemarin juga pada kita nggak apa-apa. Cuma tuh kalau diulang-ulang tuh ben ngelotok, ben inget gitu. Jadi jangan kemudian kayak sebagian orang baleni meneh gitu. Sing wingi ra paham, sing saiki ora ngerti ya baleni wae ora karan mudeng gitu kan. Maka jangan menggerutu. Insyaallah dalam ilmu itu ya dibaleni atau enggak ya insyaallah dua-duanya dan kebaikan. Apalagi kalau dibaleni dan kita sampai nempel. Kaidah besar yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha. Yaitu perkara itu tergantung pada tujuannya. Di antara dalil ini adalah hadis tentang apa namanya niat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya dan pada setiap orang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang pengen dikejarnya atau karena wanita yang pengen dinikahinya, maka hijrah itu ya hanya sebatas atas apa yang dia niatkan. Nah, gitu ya. Jadi apa yang terjadi dengan seseorang amalnya itu tergantung niatnya. Nanti ada juga tuh hadis yang semirip ini dengan bunyi yang agak beda yaitu innamal a'malu bi khawatimiha. Amal seseorang itu dihitung akhirnya. Ya, ketoknya soleh gitu kan, tapi terakhirnya ya naudzubillah gitu kan mati husnul depan-depannya. Makanya pentingnya ikhlas itu agar kemudian jangan sampai akhirnya adalah husnul khotimah. Allah taala. Tujuan diketahui dengan informasi atau adanya dugaan kuat. Jadi seseorang itu ya dikatakan berniat sesuai dengan amalnya itu ya ketika tuh niat apa namanya perbuatannya itu azamnya itu tekadnya kuat banget untuk mengamalkan itu. Ya misal seorang yang tadinya tidur terus bangun terus wudu terus sholat ke masjid gitu kan itu udah jelas niatnya sholat gitu ya. Soal ikhlas apa enggak ya walau alam tapi yang jelas dia sudah niat sholat mesti gitu. Ya umumnya sih kayak gitu. Ini nggak usah nawa itu sholli fardo duhri gitu kan nggak usah. Kenapa? Ya karena Nabi nggak pernah mencontohkan. Tadi loh, urutannya tadi loh, dalil Quran ada enggak, dalil hadis ada enggak, kemudian ijma sahabat atau ijma ulama ada enggak, kemudian yang terakhir kiasnya ada. Kalau enggak ada, ya sudah tinggalkan. Ya. Tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk keharaman seperti menjual sari buah yang akan dijadikan homer. Jika penjual mengetahuinya atau menduga kuat akan digunakan sebagai homer maka tidak sah. Ya, jadi kalau kamu tahu ada pabrik homer nyari anggur, terus kamu tuh supplier anggur, ya kamu nggak boleh ngadem. Oh, si Fulan ya? Si Fulan kan punya pabrik bir gitu. Iya, makanya dia mau beli anggur dari kamu 1 ton gitu kan. Nah, terus kamu kasih menang-menang beli 1 ton gitu kan. Maka ini tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala. Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang makan dengan niat agar dapat menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia dapat pahala saat makannya. Namun jika ia makan karena kebiasaan, maka ia tidak dapat pahala. Jadi hukum asalnya makan kan mubah. Nah, kalau mubah itu kan dikerjakan, nggak dapat pahala. Ditinggalkan ya nggak dosa. Ya, makan dulu. Nah, artinya kalau kamu makan sehari sekali, itu kamu nggak mati, ya itu cukup gitu loh. Kamu nggak pahala, nggak dapat
pahala nggak dapat dosa, mubah kan. Tapi kalau niatmu adalah makan supaya kemudian sehat, sehat supaya bisa beribadah, insya Allah tuh malah dapat pahala. Sama kayak orang tidur di bulan Ramadan. Ada ustadz atau penceramah yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu dalilnya nggak ada, gitu. Dalilnya nggak ada. Kalaupun ada, doib. Gitu. Nah, terus apakah nggak bisa diterapkan kita tidur di bulan Ramadan biar tetap menjadi ibadah? Bisa. Gimana caranya? Ya niat. Ditata di niatnya, yaitu apa? Aku tidur agar aku punya kekuatan menyelesaikan puasa ini sampai selesai. Tapi dengan catatan tidurnya tidak berlebih-lebihan. Ya. Ada orang sing bar sahur tidur, tangi duhur tidur lagi, tangi asar tidur lagi, maghrib baru bangun, terus makan yang banyak, kemudian sholat maghrib males-malesan, sholat isya males-malesan. Itu terus siklusnya, itu ya jelek, tidur jelek. Tapi misalnya ada orang yang kemudian dia habis subuh kan, karena semalamnya tahajud atau witir itu ngantuk, subuh dia tidur sebentar. Biar apa? Biar melek. Tujuannya melek apa? Nanti kalau kerja nggak mengalami kecelakaan gitu kan. Ya, dia sebentar bangun tuh jam 7 misalnya gitu. Nah, kemudian dia apa namanya berangkat kerja. Di kerja ya karena puasa toh, maka habis zuhur dia tidur sebentar. Biar apa? Biar seger, biar jangan sampai apa tuh mokah, biar sampai jangan sampai buka di tengah hari gitu kan. Nah, maka itu pahala lagi. Nah, kerja lagi sampai asar gitu kan. Begitu udah asar, selesai sholat gitu kan. Kemudian dia pulang. Sampai rumah, capean toh. Istirahat sebentar. Kira-kira sampai jam 5 atau jam setengah 5. Nanti bangun. Ya, bangun persiapan untuk buka puasa. Nah, ini insya Allah kayak gitu malah berpahala gitu. Kalau niatnya adalah diluruskan untuk kemudian menjaga agar puasanya Allah. Ya, jadi bedakan ya antara beramal tanpa dalil, kemudian beramal yang mubah, kemudian punya niatnya ditata yang baik, kemudian malah jadi berpahala. Kemudian yang kedua, apabila seorang menjual anggur dengan niat untuk menjadikan khamr, maka hukumnya haram. Namun jika niatnya bukan untuk itu, maka hukumnya halal. Jadi dari awal kamu jualan nih, gelar lapak nih, jualnya anggur, kemudian mengatakan, pokoknya yang anggur tak jual ini tak niatkan untuk jadikan khamr. Maka sejak kita menjual butiran pertama anggur itu ya haram. Maka apa namanya? Al-umuru maqasidiyah. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Meyakinkan atau hal yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini kasusnya kayak kentut kemarin. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Idza wajada ahadukum fi batnihi," kalau seorang di antara kamu mendapatkan sesuatu dalam perutnya, rucuk-rucuk atau apa ya, kemarin ada yang nanya itu kayak ada yang ngalir gitu kan. Kemudian fa ashkala alaihi, kemudian dia ragu-ragu. Ya, apa ya? Kentut gak ya? Akhraja minhu syai' amla. Dia ragu tuh ada sesuatu yang keluar dari dirinya atau enggak gitu. Kemudian fala yakhrujanna minal masjid, kata Nabi, jangan kalian keluar dari masjid. Jangan sekali-kali kalian keluar dari masjid hatta sampai. Nah, ini. Jadi kan awalnya ragu tuh. Nah, cara menghapus keraguannya apa? Sampai, kata Nabi, yasma'a sautan, kamu mendengar suara dud gitu. Au ya jidariha, atau kalau kamu nggak dengar suara nih, kamu mencium baunya. Jadi keraguan ngentut apa enggak harus dihapuskan dengan dua kondisi, yaitu suara dan bau. Nah, emang ada suaranya, ya sudah kentut. Atau enggak bersuara tapi bau kentut itu loh. Nah, maka ya sudah itu kentut, gitu aja. Tapi kalau dua-duanya enggak ada, ya jangan dianggap kentut. Allah Ta'ala. Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang yakin bahwa ia telah wudhu, lalu ragu-ragu apakah ia sudah batal atau belum, maka ia berpegang pada keadaan yang ia yakini. Kamu yakinnya batal enggak? Ya yakin batal, ya batal. Oh yakinnya suci, ya udah suci gitu aja. Sehingga ia tidak wajib wudhu lagi kalau dia meyakini suci. Karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedangkan batalnya masih diragukan. Nah, maka diyakini mana yang yakin, pilih, maka kemudian disitulah kamu menetapkan hukum untuk diri. Kemudian yang kedua, apabila seorang suami ragu apakah ia telah mentalak istrinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahannya tetap sah. Sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus dengan talak. Ya. Jadi kamu ragu gak nih ngucap talak? Yakin? Ya udah berarti kamu ucap talak gitu. Nah, oh gak yakin? Ya udah berarti kamu belum ngucap talak. Itu caranya ya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga dikatakan di sini,
Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan akan membawa pada kemudahan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Contohnya adalah diperbolehkan menyuci najis yang menempel di pakaian wanita hanya dengan berjalan di jalan yang suci. Nah, maksudnya rok yang bawah itu loh. Jadi rok yang bawah itu kalau kemudian ya kan kena najis, rok bawah, ya ujung rok bawah kan kita diperintahkan untuk pakai rok yang panjang tuh. Nah, maka kalau ujung rok bawah ini, tapi ini wanita ya, bukan laki-laki ya. Nanti laki-laki punya dalil lain lagi, yaitu apa yang turun dari bawah mata kaki dari sarung atau gamis itu, maka api neraka lebih utama untuk membakarnya. Nah, itu ada dalil lagi yang lain. Nah, kalau wanita perintahkan untuk menutup aurat sampai ke kakinya gitu. Nah, kemudian ada yang berpendapat, lu kan malah najis kan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau ya kan di satu tempat A atau X kamu kena najis di situ ujungnya, maka dengan kamu berjalan menuju Y gitu kan, di tempat Y proses jalan ke sana itu nyeret-nyeret meneh bajumu kena apa tanah-tanah yang suci, maka itu dianggap suci. Ini sama halnya dengan kamu laki-laki dan semua wanita juga, ketika jelas di sendalmu itu gampangannya itu ada kotoran anjing, kan najis itu kotoran anjing, maka ketika kamu dapati itu benar-benar ada kotoran anjing, maka cara menyucikannya nggak usah kemudian harus dicuci pakai air. Ya kalau mau pakai air boleh-boleh aja, tapi ketika nggak dapat air, misal kamu kayak sholat id gitu loh. Nah, kamu pas sholat id itu kamu bisa tinggal nyari tanah yang suci yang nggak ada najis, kamu gosok-gosok di situ. Minimal 3 kali, minimal 3 kali. Kalau 3 kali sudah dirasa nggak ada kotoran anjingnya, ya jangan dicek ya. Maka itu sudah selesai, sudah suci. Si sendal itu loh. Jadi kamu kalau di lapangan itu sholat mau pakai sendal boleh. Jadi nggak harus copot gitu ya. Itu nanti ada di bab, malah dimasukkan dalam bab akidah oleh Imam Sufyan As-Tsauri tentang hukum membasuh sendal gitu kan. Kalau kemudian seseorang itu memang ya kesulitan atau ada hal yang menyebabkan dia nyopot sepatunya susah dan seterusnya. Biasanya suka orang gedit-gedit itu pas di rumah dipakai kayak karo keluarganya, pas di sana kalau mau didapatkan susah tuh, nah, dia bisa sholat sambil pakai sepatu. Allah taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah diperbolehkan seorang sholat menghadap arah yang diduga kuat kiblat setelah ia mencari arah kiblat, namun dia tidak mendapatkan kepastian arahnya. Nah, saya pernah ngalamin ini ketika di Jepang tuh bingung, tan kulon mana, gitu kan? Itu saya sholat ternyata salah, gitu kan? Sudah, namanya kita nggak tahu, gitu kan? Ya, maka hal seperti ini tidak ada masalah, ya. Kalau misal kamu naik pesawat, gitu kan? Naik pesawat ternyata perjalanannya ke Papua butuh waktu anggaplah misal sekitar 7 jam, gitu kan? Nah, ini jelas nabrak tuh beberapa waktu sholat tuh. Kalau kamu nunggu landing, ya udah keluar waktu sholat. Bahkan misal waktu sholatnya udah enggak dalam waktu sholat yang udah dijamak. Jadi misal berangkat zuhur sampai sana maghrib atau setelah maghrib itu berarti kan kamu akan kehilangan zuhur sama asar toh. Maka di udara aja kamu sholat ya, zuhur sama asar di qashar dan di jamak gitu kan. Nah, yang harus pahami kiblat kita kan ke arah barat. Nah, kalau pesawatnya ke arah Papua berarti kan menghadap ke arah timur. Ya udah, berarti kita sholat menghadap timur, gak apa-apa gitu. Ya, daripada kemudian terlewat waktu sholatnya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan makan binatang buruan yang terkena air liur saat menangkapnya karena hal tersebut termasuk musyaqqah, kesulitan yang sulit untuk dihindari. Namanya anjing pas buka mulut pasti keluar air liurnya, nggak mungkin pas sedikit buruan kemudian air liurnya nggak kena ke binatang buruan. Nah, ini diperbolehkan untuk dimakan binatang buruan ketika apa? Ketika anjing dilepas dengan bismillah, kemudian dia menggigit binatang buruan yang tadi kita tembak atau kita panah. Nah, kemudian dibawa ke kita dengan catatan nggak ada bekas gigitan yang menunjukkan itu yang membunuh si binatang itu. Ya kalau dia misalnya gigit bagian badannya gitu kan, dibawa ke kita, insya Allah aman. Tapi kok jelas-jelas dia gigit bagian lehernya, maka khawatirnya dia bukan mati karena kita panah atau kita tembak, tapi karena digigit sama si anjing itu. Kalau kita datengin, kita nggak ada anjing lain, maka ya keyakinan kita soal ini halal atau haram ya kita rubah menjadi haram karena ada anjing lain. Jadi gitu. Nah, maka al-masyaqqatu tajlibut taysir itu penerapannya banyak jauh. Nah, kemudian kita masuk di kaidah yang keempat, yaitu la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Dalilnya adalah ya sama la dororo wala diroro. Jadi ini bagian dari hadis yang jadi dalil. Yang di atas belum tentu sama antara kaidah dengan dalilnya.
Nah, ketika ini kita pakai dalilnya yuk kayak gini bunyinya, maka kita akan pada banyak case bisa. Apa hukumnya rokok? Bahaya nggak buat kamu? Bahaya. Tulisannya di mana? Rokok membunuhmu. Buat orang lain, bahaya. Ya, saya kenal beberapa orang itu yang dia nggak ngerokok kena kanker gitu kan. Nah, maka kalau itu bahaya, ya berarti haram. Selesai. Apalagi makan beling, bahaya nggak? Itu bahaya lah. Khususnya bisa brodol. Gitu kan. Maka orang yang makan beling ya haram. Gitu kan. Atau apalagi minum baygon, bahaya nggak? Iya. Ada orang yang minum homer jadi ditambahi autan, ditambahi macam-macam. Mau homer tok aja loh, haram. Jadi ditambahi autan macam-macam ya haramnya double gitu kan. Sehingga bahaya. Ya pasti tambah haram. Nah, hal seperti itu dilarang. Bahaya nggak makan apa namanya? Makan daging ayam yang udah busuk, bahaya, bisa sakit. Ya sudah, berarti itu haram. Nah, bahaya nggak kemudian makan kotoran ayam? Kotoran ayam nggak najis, tapi kalau dimakan gimana? Oh bahaya, bikin perutnya sakit atau bikin badannya nggak sehat. Ya berarti haram. Itu loh. Ya. Jadi haramnya bukan karena zatnya, haramnya karena membahayakan. Tembakau itu nggak najis. Tapi begitu jadi rokok, gitu. Kemudian diisep, haram. Kenapa? Membahayakan. Ya, gitu ya. Jadi kemarin saya lihat rel itu ada di daerah pegunungan Tibet ya, kalau itu ada pasar tradisional. Itu ya di sana tuh orang jual daun kokoa, kokoa atau kakoa. Ya, daun kakoa ini kalau kemudian diproses, diekstrak, digodok, kemudian airnya diambil, didestilasi, kemudian diambil ekstraknya, itu nanti jadi kokain. Jadi kokain, sekilonya bisa bermiliar-miliar. Nah, di sana itu digunakan campuran bumbu masak, sama kayak di mana Aceh. Di Aceh itu teman saya Aceh itu ngomong ganja di sana tuh jadi campuran bumbu. Ya. Maka pertanyaannya pas nyayur ganja ada tambahannya ganja. Ini orangnya nge-flying enggak gitu. Apa mau nambah sedep gitu. Kalau cuma nambah sedep ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sampai pada level dia bisa kehilangan kesadaran maka itu haram. Kenapa? La dororo wala diroro, bahaya. Maka semua yang masuk ke situ haram. Wallahu ta'ala. Kemudian contohnya adalah bahaya, tidak boleh makan hingga melebihi batas dan tidak diperbolehkan pula makan yang diketahui bahaya. Tadi sudah saya contohkan yang bahaya ya. Nah, makan yang melebihi batas. Gitu. Perutnya bisanya cuma satu mangkok. Kok bisa mesen soto sampai 5 mangkok? Itu jelas bahaya lah. Bahaya. Makanya ada lomba dulu. Sekarang mungkin masih ada video-video di YouTube. Namanya Fear Factor. Nah, dia makan makanan-makanan yang membahayakan. Membahayakannya karena makanan ini nggak lazim dimakan orang dan kemudian dimakan dalam kondisi masih hidup. Makan kecoak Madagaskar dan seterusnya masih hidup, kecoak gede. Nah, maka begitu dimakan gerak-gerak atau nyangkut di tenggorokan mati salah satu peserta ini. Nah, maka ini hal-hal yang seperti ini yang membahayakan, ya maka ini diharamkan. Belum lagi hukum kecoaknya itu sendiri. Yang kedua, tidak diperbolehkan menimbun barang dengan tujuan untuk dijual ketika harga melambung tinggi, karena ini akan menimbulkan mudarat kepada manusia. Manusia jika menimbun sesuatu yang tidak membahayakan manusia, maka itu tidak dilarang. Ya, sudah jelas sekarang mau ganti tahun gitu kan, kemungkinan barang-barang akan naik gitu kan, terus kamu mentang-mentang punya duit, nimbun minyak tanah atau minyak goreng gitu kan. Nah, sehingga masyarakat kesusahan, bahaya toh. Maka diharamkan nimbun. Allah ta'ala. Kaidah besar yang kelima, al-ada al-muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi sandaran hukum. Dalilnya, wa alal mauludi lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap mereka, anak-anak kamu, mereka berhak mendapatkan rizki atau untuk mereka, nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna dan berhak mendapatkan pakaian untuk mereka bil ma'ruf dengan cara ma'ruf. Ma'ruf di sini sesuai urf. Urufnya apa? Oh, urufnya anak-anak ini dikasih duit sehari jatahnya 50.000 ya kasih jatah 50.000. 50.000 bukan dikasih anaknya, dikasih ibunya untuk ya perjalanan kehidupan si anak. Yaitu apa? Oh, buat bayar sekolah. Oh, buat beli makan. Jadi dalam kasus ini ya contohnya misal wanita yang menjanda yang bawa anak. Anak itu pasti tanggung jawab orang tuanya. Nah, orang tua yang cerdas harus kemudian tahu diri. Oh, aku sebagai bapak, walaupun mantan suami dari ibu anak itu, nah maka aku harus nanya ke si ibu itu, anak ini sehari tak jatah, sebulan tak jatah 50.000.
50.000 kali berapa anaknya? 7 ya. Berarti 3.500.000 kasihkan ke si mantan kamu itu biar kemudian diurus itu anak-anak. Ya. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini adalah sesuai uruf. Oh, ternyata belum janda kok gitu ya. Berarti apa nih? Berarti ya pakaiannya dikasih yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ya jangan yang compang-camping, pakaian kamu sebagai kepala keluarga itu bagus ya. Belikan dia pakaian yang baik juga. Kemudian makanan, kamu makan ayam, masa anak istrimu makan nasi aking gitu kan ya jangan. Ya. Makan yang sama gitu. Wallahu taala alam. Contoh penerapan kaidahnya, bila seorang minta tolong kepada orang lain untuk menjualkan tanah, setelah laku orang yang menjual tersebut dapat yang setelah laku orang yang menjualkan tanah tersebut minta upah. Jika besar upahnya tidak ditentukan di awal, maka dikembalikan pada uruf kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kalau di kita 2%, ya persen. Ya. Kalau ternyata ada kesepakatan nih, jalur 5% dan kita sepakat, ya sudah kasih 5% sebagai kesepakatan. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya diperbolehkan mengkosor sholat. Nah, pada perjalanan yang disebut sebagai safar berpergian jauh menurut uruf yang biasanya seorang membutuhkan bekal dan kendaraan. Jadi urufnya dikatakan safar, ya mengikuti masyarakat. Oh, sini Jogja walaupun nggak nyampe 80 kilo udah dianggap safar, ya sudah. Berarti boleh short. Apalagi jamaah gitu kan. Oh, sini Boyolali gitu kan, karena cuma 30 kilo gitu. Maka masyarakat tidak menganggap itu safar. Ya jangan kemudian menganggap itu safar. Sehingga tidak boleh kosor, nggak boleh jamak apalagi kosor. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.